Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sebelum wabarakatuh. mengawali pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Nah, apa kabar semua? Baik kan? Baik, Pak. Ya. eh, di sini yang absen siapa ya? Yang tidak masuk? Nihil, Pak. Oh, Nihil ya? Oh ya ya ya, Nihil, bagus sekali. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang tegangan ya. Tapi sebelum itu, Bapak akan bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang gaya ya. Coba sebutkan satuan gaya itu apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Mbak Aziza? Newton, Pak. Ya, benar sekali. Jadi satuan gaya itu Newton ya. Oke, berarti masih pada ingat materi sebelumnya. Jadi materi hari ini adalah materi tegangan ya. Nah, di sini lebih terfokuskan ke macam-macam tegangan. Jadi nanti itu diharapkan para siswa-siswi sekalian itu dapat menyebutkan macam-macam tegangan, terus dapat mengaplikasikannya, dapat menghitung dengan perhitungan dengan rumus-rumus tertentu gitu. Oke, jadi lebih ke macam-macamnya ya pertemuan ini ya. Nah, coba yang terbesit di benak kalian, apa sih tegangan itu gitu? Wah, jangan-jangan tegangan ini horor. Wah, jangan-jangan tegangan ini tentang listrik gitu. Oh, bukan. Jadi tegangan ini tentang mekanika ya, di dalam mekanika. Jadi tegangan dalam mekanika kontinum adalah besaran yang menunjukkan gaya internal dalam suatu partikel dari suatu bahan terhadap partikel lainnya. Seperti contoh, batang padat vertikal yang menyokong beban setiap partikel dari batang mendorong partikel lainnya yang berada di atas dan di bawahnya. Tegangan di dalam suatu benda bisa terjadi oleh berbagai mekanisme seperti reaksi terhadap gaya eksternal, misal gravitasi yang diaplikasikan ke bahan curah, juga reaksi terhadap gaya yang diaplikasikan ke permukaannya seperti gaya kontak, kemudian tekanan eksternal dan gesekan. Oke, nah cukup kompleks ya. Nah, ini ada macam-macam tegangan nih, kan ada 6 tuh. Pertama ada tegangan normal, kedua ada tegangan tarik, ketiga ada tegangan tekan, keempat ada tegangan geser, kelima ada tegangan lengkung, keenam ada tegangan puntir. Oke, lanjut ya. Oh ya, Bapak mau mengingatkan, tolong dikeluarkan ya alat tulisnya gitu, karena Baik, di Pak. slide selanjutnya ini akan ada beberapa rumus yang penting kalian catat gitu. Ya, ya, untuk bekal buat latihan kalian dalam mendalami tegangan-tegangan ini. Yang pertama ada tegangan normal. Tegangan normal terjadi akibat adanya reaksi yang diberikan pada benda. Jika gaya dalam diukur dalam N, sedangkan luas penampang dalam M2, maka satuan tegangan adalah N per M kuadrat. Nah, sama dengan Dyne per cm kuadrat. Oke. Kemudian sedangkan pada tangensialnya tau sama dengan F Q per A. Jadi kilogram kali F per M kuadrat. Nah, ini ada contohnya ya. Tegangan normal bila luas penampang A meter kuadrat dan besarnya gaya Fn sama dengan kilogram kali F. Tegangan sama dengan F pangkat N per A. Jadi kilogram kali F per meter kuadrat. Nah, ini kan ada contohnya tuh pada alat berat. Kedua ada tegangan tarik. Tegangan tarik pada umumnya terjadi pada rantai, tali, paku keling, dan lain-lain. Rantai yang diberi beban W akan mengalami tegangan tarik yang besarnya tergantung pada beratnya. Nah, persamaannya adalah tegangan sama dengan F per A sama dengan FA per A. Nah, ini ada contohnya, itu tegangan tarik. Jadi misal kalau pada benda kerja ya, jadi seperti ini tegangan tarik. Oke, nah. Tiga ada tegangan tekan. Tegangan tekan terjadi bila suatu batang diberi gaya F yang saling berlawanan dan terletak pada dalam satu garis
gaya. Misalnya, jadi pada tiang bangunan yang belum mengalami tekukan, porok, sepeda, dan batang torak. Nah, persamaannya adalah tegangan D sama dengan FA per A sama dengan F per A. Nah, itu ada contohnya. Jadi contohnya itu kayak suatu mesin yang sedang menekan benda kerja gitu ya. Kalau pengaplikasiannya seperti ini. Jadi kayak tegangan tekan. Nah, itu dia tegangan tekan. Keempat, ada tegangan geser. Tegangan geser terjadi jika suatu benda bekerja dengan dua gaya yang berlawanan arah. Nah, tegak lurus sumbu batang, gaya tidak segaris namun pada penampangnya, tidak pada konstruksi seperti sambungan keling, gunting, dan sambungan baut. Nah, persamaannya adalah tau G sama dengan gaya dalam per luas penampang. Tau G sama dengan F per A N per M kuadrat. Nah, untuk konstruksi pada paku keling maka F maksimum sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat. Nah, soalnya kan paku keling itu kan luasannya ini lingkaran gitu ya. Nah, itu ada juga contohnya. Jadi tegangan geser gitu. Oke, kita lanjut. 5, ada tegangan lengkung. Tegangan yang diakibatkan karena adanya gaya yang menumpu pada titik tengah suatu beban sehingga mengakibatkan benda tersebut seakan-akan melengkung. Misalnya pada poros-poros mesin dan poros roda yang dalam keadaan ditumpu. Jadi merupakan tegangan tangensialnya. Persamaannya adalah F sama dengan RA plus RB dan tau B sama dengan MB per WB. Nah, MB sama dengan momen lengkung dan WB sama dengan momen tahanan lengkung. Nah, jadi pengaplikasiannya contohnya seperti ini. Misalkan ada gaya nih dari atas tengah ini, kemudian dia melengkung nanti. Nah, ibaratnya pada as-as sepeda gitu. Keenam, ada tegangan puntir. Nah, tegangan yang diakibatkan oleh gaya putar. Tegangan ini sering terjadi pada poros roda gigi, kemudian batang torsi pada roda mobil, juga dilakukan pada saat pengeboran. Nah, oke. Benda yang mengalami beban puntir akan menimbulkan tegangan puntir sebesar tau T sama dengan MT per WP. Nah, momen puntir, MT itu momen puntir, WP itu momen tahanan polar pada puntir. Nah, itu seperti pada contohnya ya. Misalkan kayak ini kan benda satunya gaya F-nya ke depan, G-nya, yang satunya gaya F-nya ke belakang gitu. Jadi kayak diperas gitu. Nah, itu juga pada mata bor juga ada. Nah, kita udah sampai sesi diskusi nih. Jadi kesimpulannya adalah tegangan merupakan suatu besaran gaya internal dalam suatu partikel terhadap partikel lainnya. Nah, tegangan ini sendiri memiliki 6 jenis tegangan seperti yang kita bahas tadi. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja ke-6 jenis tegangan tersebut? Saya, Pak. Ya, Mbak Maul? Tegangan normal, tarik, tekan, geser, lengkung, dan puntir. Ya, baik, benar sekali ya. Kira-kira para siswa-siswi sekalian adakah yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, Mbak Asna. Ya, silakan. Pak, izin bertanya. Apakah setiap benda itu memiliki tegangan atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, menurut Bapak, setiap benda yang memiliki mekanisme gerak itu memiliki paling tidak minimal satu tegangan, gaya tegangan ya. Terkadang benda mati pun juga ada yang memiliki tegangan karena benda itu terkena oleh gaya eksternal ya. Jadi misalkan kayak pada mata bor ya, itu kan pertamanya benda mati, kemudian digunakan pada mesin dan alat sehingga dia juga memiliki tegangan tertentu yaitu tegangan puntir. Ini ada motivasi. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Dari W.B. Yeats. Maksudnya adalah kalian itu belajar bukan cuma untuk menghafal gitu, tapi juga menerapkannya, mengaplikasikannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, agar kalian matang dalam hal tersebut, Bapak akan melampirkan soal seperti jangan lupa dikerjakan ya, minggu depan dikumpulkan pada jam Bapak gitu. Ditulis tangan, kerjakan secara individu, berdiskusi boleh, mencontek jangan, oke? Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bapak tutup.
Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.